Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lela Istihana, NIM 2014-349. Saya akan menjelaskan bab 9 tentang fungsi produksi dan penawaran perusahaan. Teori tingkah laku konsumen memberikan penjelasan mengapa konsumen menambah jumlah pembelian terhadap barang dan jasa. Teori tersebut melihat pengaruh naik turunnya permintaan dilihat dari sisi konsumen. Dalam pembahasan bab berikut ini akan menjelaskan bagaimana sikap produsen dalam menawarkan barang dan jasa. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penawaran adalah biaya produksi barang dan jasa. Bentuk-bentuk organisasi bisnis. Organisasi bisnis secara umum dibedakan dalam 3 jenis. Yang pertama, perusahaan perseorangan, perusahaan yang kepemilikannya oleh perseorangan. Jenis perusahaan ini memiliki kekuatan yang tidak terbatas bagi pemiliknya. Akan tetapi, umumnya jenis perusahaan ini memiliki modal yang kecil. Yang kedua, firma perusahaan perkongsian adalah organisasi bisnis yang didirikan oleh sekumpulan orang yang secara bersama-sama bersepakat mendirikan perusahaan dan menjalankan usaha dengan suatu perjanjian. Yang ketiga, perseroan terbatas. Perseroan terbatas pada umumnya adalah perusahaan besar. Hampir seluruhnya hasil industri dihasilkan oleh perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Tujuan memaksimumkan keuntungan. Salah satu asumsi yang penting dalam perekonomian adalah semua perusahaan dalam berproduksi akan berusaha mencapai keuntungan yang maksimum. Dengan asumsi ini, maka perusahaan dapat menentukan pada tingkat mana perusahaan harus berproduksi. Keuntungan merupakan selisih antara hasil penjualan dengan biaya produksi. Jika penjualan lebih tinggi dari biaya produksi yang dihasilkan, maka perusahaan mendapatkan keuntungan, dan sebaliknya. Keuntungan maksimum dicapai jika selisih antara hasil penjualan dengan biaya produksi cukup besar. Jangka waktu analisis. Produksi tidak hanya memerlukan tenaga kerja, tetapi juga produksi membutuhkan waktu. Sebagai contoh, perusahaan pembangkit listrik memerlukan waktu bertahun-tahun lama untuk menghasilkan tenaga listrik. Petani butuh waktu lama untuk dapat memanen hasil panennya. Untuk memperhitungkan peranan waktu dalam proses produksi, kita dapat membedakan waktu dalam 3 bagian. Yang pertama, periode yang amat singkat, momentary run. Yang kedua, periode jangka pendek, short run. Yang ketiga, periode jangka panjang, long run. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor produksi biasanya dikenal dengan faktor input, sementara jumlah produksi yang dapat dihasilkan dikenal dengan output. Secara matematis, fungsi produksi adalah K sama dengan F, L, K, R, T, di mana masing-masing secara berturut-turut adalah tenaga kerja, modal, kekayaan alam, dan teknologi. Pernyataan matematis ini memberi makna bahwa tingkat output yang dihasilkan sangat tergantung pada jumlah input yang digunakan. Jika komposisi dari faktor input ini diubah, maka jumlah output yang dihasilkan juga akan berubah. Meskipun demikian, dapat pula satu tingkat produksi tertentu dihasilkan dengan komposisi faktor-faktor yang berbeda. Teori produksi dalam analisis ekonomi dibagi ke dalam 2 pendekatan analisis. Yang pertama, teori produksi dengan 1 faktor berubah, teori produksi dengan 2 faktor berubah. Kurva produksi total, produksi marginal, produksi rata-rata. Produksi marginal seperti dijelaskan sebelumnya adalah
tambahan satu unit output yang dihasilkan dari tambahan input tentang kerja. Produksi marginal diukur dalam tambahan satu unit. Produksi marginal dihitung dari pembagian pertambahan total dihasilkan dengan tambahan input tenaga kerja yang diterima. Produksi rata-rata adalah jumlah produksi secara rata-rata yang dihasilkan oleh input tenaga kerja. Produksi rata-rata dihitung dengan cara membagi total produksi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Teori produksi dengan dua faktor berubah. Analisis yang dibahas sebelumnya adalah tentang teori produksi dengan pemisalan hanya satu faktor, yaitu tenaga kerja yang berubah. Jika jumlah tenaga kerja secara terus-menerus ditambah, maka total produksi akan meningkat sampai mencapai tingkat maksimum. Dalam analisis berikut ini, kita akan membahas teori produksi dengan asumsi ada dua faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Dimisalkan tenaga kerja dan modal. Bagaimana perusahaan mengelola biaya produksi supaya tingkat produksi yang dihasilkan dapat maksimum. Pembahasan terhadap persoalan ini dapat dibahas dengan menggunakan kurva produksi sama dengan kurva biaya sama. Kurva produksi sama kurva produksi sama adalah sebuah kurva yang menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang digunakan yang dapat menghasilkan tingkat produksi tertentu. Dimisalkan, seseorang petani ingin menghasilkan tingkat produksi 100 ton. Hasil untuk menghasilkan barang tersebut, petani menggunakan tenaga kerja dan modal. Garis biaya sama. Garis biaya produksi adalah gabungan dari faktor-faktor diperoleh dengan biaya tertentu. Untuk menggambarkan jumlah biaya tertentu produksi, maka kita harus mengetahui harga faktor produksi masing-masing dan jumlah anggaran yang dimiliki untuk memperoleh faktor produksi tersebut. Untuk itu, kita misalkan, petani tersebut memiliki anggaran sebanyak 100.000, sedangkan upah tenaga kerja sebanyak 20.000, dan biaya modal per unit sebanyak 10.000, maka dengan jumlah anggaran tersebut, petani dapat melakukan kombinasi penggunaan faktor produksi agar dapat meminimalisasi biaya. Biaya produksi dalam jangka pendek. Dalam menganalisis biaya produksi, kita perlu membedakan dua jangka waktu, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat diubah jumlahnya. Sementara itu, jangka faktor adalah jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Analisis biaya produksi juga akan memperhatikan tentang biaya produksi rata-rata yang meliputi tentang biaya produksi total rata, biaya produksi tetap rata-rata, dan biaya produksi berubah rata-rata. Biaya produksi marginal yaitu tambahan biaya yang dihasilkan akibat menambah jumlah produksi satu unit. Berikut ini akan dijelaskan pengertian masing-masing biaya tersebut. Yang pertama, kurva biaya tetap total. Yang kedua, kurva biaya berubah total. Yang ketiga, kurva biaya total. Yang pertama, kurva total fixed cost berbentuk horizontal sejajar dengan sumbu X karena nilainya tidak akan berubah seberapapun nilai produksi yang dihasilkan. Sementara itu, kurva TFC semakin lama tinggi nilainya karena pada saat produksi rendah, maka nilainya rendah. Dan semakin banyak produksi yang dihasilkan, maka biayanya juga akan semakin tinggi. Kurva biaya rata-rata. Yang pertama, kurva biaya tetap rata-rata. Yang kedua, kurva berubah rata-rata. Yang ketiga, biaya total rata-rata. Ketiga kurva biaya rata-rata ini berbentuk menurun dari kiri atas, kanan bawah. Bentuk ini menggambarkan bahwa semakin banyak produksi, maka akan semakin kecil biaya rata-ratanya. Dalam perekonomian terdapat beberapa perusahaan bisnis, seperti perusahaan perseorangan, firma, maupun perusahaan terbatas. Masing-masing jenis perusahaan ini memiliki tujuan yang sama secara ekonomi. Tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.
Keuntungan akan maksimum jika selisih antara biaya dan penjualan maksimum dalam menganalisis kegiatan perusahaan dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu analisis. Analisis jangka pendek, analisis jangka panjang. Kegiatan produksi dipengaruhi oleh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Yang keempat, analisis produksi dengan dua faktor berubah dilakukan dengan menggunakan bantuan kurva produksi sama dan kurva biaya sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.